kan di Indonesia nih kerja tuh rata-rata kurang lah ya gitu, maksudnya kayak Kurang apanya nih? ah Konnichiwa minasang, kembali lagi bersama saya di Sudut Visual. Kali ini berada di episode bersama siswa yang belajar bahasa Jepang di PT GIM, di Tangerang tentunya. Nah, perlu pemirsa ketahui sendiri, PT GIM merupakan lembaga penyuluhan kerja tenaga kerja Indonesia yang disalurkan ke negara Jepang. Nah, kali ini saya sedang bersama salah satu siswa yang mengikuti program belajar bahasa Jepang tersebut. Ya, Alia Chang, konnichiwa, gimana kabarnya? oke Niki desu ne. Bisa saya hai dulu ke kamera? Halo. Oke, Alia Chang. Nah, kemarin kan sempat ada program tuh ke Tangerang ya, yang ke PT GIM dari Ya. Tasikmalaya. Nah, untuk ikutan program tersebut tuh ada seleksi dulu nggak sih dari sekolah? Kalau seingat aku sih enggak ya. Paling cuman ditanya-tanya kayak Mungkin alasan ikut ke sana mungkin? nah, Nah, kalau Alia Chang sendiri datang ke mungkin ke seleksinya ya, ikutan alasan ikut buat ke sana tuh apa? banyak sih sebenarnya. Kayak alasannya pengen kerja atau juga coba pengalaman baru. Mungkin betul sih sekarang lagi musim ya di Indonesia tuh yang pada pingin datang ke Jepang ya, pergi ke Jepang. Iya, pada pengen pergi ke Jepang. Ya karena mungkin gajinya juga di sana lebih manusiawi, enggak sih? Jadi Iya, tenaga manusia tuh lebih dihargai kan di sana. betul. Nah, kalau misalnya Alia sendiri dari Indonesia ke Jepang tuh mungkin jadi harapan ya ke depannya. Nah, kan pasti banyak job di sana tuh, ada yang Genba mungkin. Nah, Iya. buat Alia sendiri kalau ke Jepang nantinya mungkin ya kalau misalnya keterima ke Jepang, pingin job apa sih yang diharapkan bisa ditekuni dan juga jadi profesi Alia selama di Jepang nanti? Sama halnya kayak sekarang SMK kan ngambil jurusan perawat, Iya. caregiver kan. Jadi mungkin ke Jepang juga ngurusin lansia gitu kayak caregiver. Iya kan di Jepang tuh kalau gak salah ya, kekurangan generasi mudanya gak sih yang produktif? Iya, kekurangan generasi muda yang niat bekerja gitu. Apalagi kan kalau caregiver ini di Jepang itu sangat dihargain ya. Kayak pahlawan gitulah istilahnya. Istilahnya ngurus obasang ya. Obasang. Obasang ya, obasang. Ya, obasang, okacang. Oh, kacang ya, obasang tuh kakek gak sih kalau gak salah? Ya, Kakek kakek. ya obasang ya? Apa ya? Oh, kakek itu ojisan. Oh, ojisan. Nah, kalau Kalau obasan nenek itu, itu obasang. nah ini obasang ya. Nah. Obasan tuh tergantung kita seberapa dekatnya kan. Kalau Chang, San, Kung Iya. kan. Nah, hal yang mendorong Alia untuk ikut pelatihan di PT GIM itu apa sih? Pelatihan mungkin belajar bahasa Jepang. Hal yang mendorong untuk ikut. Oh, kalau itu sih apa ya? Faktornya apa gitu? Kenapa sih Alia jadi ingin banget ikut gitu di luar ingin kerja di sana? Hmm, karena salah satu halnya tuh pengen membanggakan orang tua. Sama juga kayak kan di Indonesia nih kerja tuh rata-rata kurang lah ya gitu, maksudnya kayak Kurang apanya nih? ah apa ya? Setahu aku waktu PKL tuh senior-senior di sana tuh kayak dibayarnya tuh cuman satu pasien segini. Jadi kalau dihitungin misalnya ada 10 pasien berarti segitu. Oh jadi Jadi apa lebih yang ke gaji sih. apa yang dikerjakan sama kita tuh nggak sesuai dengan imbalan yang kita terima mungkin ya? Nah, kayak gitu. Wah jadi bagus juga ya Alia ikutan program ke PT GIM untuk belajar bahasa Jepang. Nah mungkin kan pasti belajar bahasa Jepang banyak dong yang dipelajarin. Hei, banyak sih. Nah untuk sistem belajarnya tuh di situ kayak gimana waktu di sana? Sistem bayar. Kalau yang dari sekolah ini yang 15 orang ini kita nggak bayar. Oh nggak bayar, digratisin? Nggak, gratis karena dari pemerintah. Oh jadi dari pemerintah langsung menyalurkan ke Bakti Kencana mungkin ya? Dari Iya. Bakti Kencana langsung melobi siswa-siswa yang mau ikut ke sana? Ya yang berminat pengen pergi kerja gitu ke sana. Jadi dari pemerintah. Untuk jam belajarnya tuh sama kayak di
bakti kencana, mungkin ada 8 jam pelajaran per hari, atau berbeda? Sama aja sih, cuman bedanya kita mulai belajar jam 8-an, pulang jam 4. Jadi di sana tuh mungkin bedanya tuh dari jam masuknya aja Iya, mungkin dari ya jam sampai jam masuk. pulang. Di sana kan pasti ada hari belajarnya tuh kayak di sini kan Senin sampai Jumat. Nah, untuk di sana tuh dari hari apa sampai hari apa tiap minggunya? Sama aja sih, dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kita libur. Cuman kalau buat hari Sabtu itu kita ada kegiatan senam atau enggak jogging bersama. Kalau hari Minggunya full libur. Setahu aku tuh di Tasik juga ada LPK tuh, kalau nggak salah LPK Seiko, tahu gak? Ya, Sampai LPK Sukapura, tahu yang di SMA, bekas SMA Pancasila. Nah di sana aku lihat-lihat siswanya mungkin bisa dibilang siswa gak sih yang ikut LPK tuh? ya. Nah siswanya mungkin atau pesertanya tuh pada botak-botak. Nah untuk yang cowok di sana ikut dibotakin juga atau enggak sih? Enggak sih, di sana tuh bebas. Bebas banget. Ya, Oh jadi nggak ada kayak peraturan-peraturan yang mengikat buat siswa yang ikut di sana, nggak ada? enggak sih, palingan di seragam aja. Seragam aja ya, oke. Nah, selama program di sana tuh berapa lama itu durasinya? Dimulai berangkat dari Tasik ke Tangerang sampai beres tuh berapa lama? Sekitar 3 bulanan deh. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari bulan Agustus sampai Desember, awal Desember. Lumayan lama dong kalau gitu. Lumayan lah. Nah kan kebetulan kita juga waktu itu PKL yang kelas 12. Betul. Nah di Tasik mungkin yang di Tasik PKL di rumah Iya. sakit. Nah kalau yang di sana tuh selama magang mungkin belajar di sana itu masuk ke raport PKL atau enggak? Penilaiannya gitu disamain sama PKL atau beda lagi? Kalau itu sih nggak tahu ya, tapi kalau diingat lagi tuh mungkin kan di sana juga ada PKL. Iya. Bulan terakhir mau pulang ke Tasik tuh kita PKL dulu. Tapi kayaknya masuknya ke sertifikasi yang di sana deh. Oh jadi mungkin beda lagi ya? Iya, Selama PKL di Tasik di mana? seru lah. Itu tempatnya mungkin, tempat Tempatnya? PKL di Tasik waktu di Tasik. Oh, deket sih, di samping BK nih, Prasetya Bunda. Jadi nggak jauh ya? Nggak. Kan banyak mungkin dari jurusan lain yang PKL-nya di mana. Untuk yang perawat mungkin Alia sendiri di dekat Bakti Kencana ya di Prasetya Ya. Bunda. Jadi mungkin tinggal jalan lah dari kosan. Kadang naik motor sih. Kadang naik motor juga sendirian. Enggak, dijemput temen. Kirain berdua sama cowoknya. Nggak ada Oh, lah. enggak. Nah, oke kan selama 3 bulan mungkin yang awal-awal dipelajari itu kan pastinya di bahasa Jepang ada katakana, hiragana, Benci banget sama katakana. sama apa sih satu lagi katakana, hiragana, sama Kanji. kanji. Nah, yang pertama kali dipelajari apa sih di sana? Kosakata katakana sama hiragana. Katakana sama hiragana. Mungkin ada bisa disebutkan beberapa kosakata favorit mungkin yang selalu disebutkan. Yang sering disebut tuh palingan wa atau enggak si, to, ya atau ma, ya gitulah. Kalau misal kalimat kan kalau watashi itu saya, kalau anata, kimi itu kamu. Nah, ada kosakata lain nggak yang Alia tahu? Banyak lah pasti lah. 3 bulan di sana tuh bukan waktu yang sebentar untuk belajar bahasa Jepang. Kalau aku sih ya gampang lupa. Waduh, ini gimana ini gampang lupa. Nanti di Jepang mau ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Enggak lah. Nah, berkaca mungkin kan kalau ke Jepang ya makin banyak masyarakat Indonesia yang datang ke sana. Melihat banyaknya berita-berita tuh yang banyak orang Indonesia, banyak kasus tuh di sana. Ada yang perampokan lah, ada yang tawuran mungkin ya salah satu organisasi. Mungkin tawuran. Nah, mungkin tanggapan Alia terhadap berita yang viral tersebut apa gitu? Apakah bakal berpengaruh buat orang Indonesia yang mau belajar, yang mau kerja ke sana mungkin? Menurut aku sih ya mungkin berpengaruh. Apalagi yang buat kasusnya tuh dari Indonesia kan. Kayak bikin apa ya? Bikin gak enak aja gitu ke aku sama yang lain gitu. Apakah emang dari Alia sendiri ada gak sih rasa takut mungkin keran kerja ke sana
kerja tuh keran pekerja buat Indonesia dihentiin sama negara Jepang ya mungkin dari banyaknya kasus yang terjadi di sana. Ada rasa takut nggak sih? Ada sih kalau rasa takut. Ah, jadi menurut saya miris ya, miris betul. banget. Di kala banyaknya orang Indonesia yang pingin kerja di luar negeri khususnya ke Jepang, tapi malah terkotori oleh banyaknya berita-berita kriminal di sana. Betul. Mungkin ada beberapa fakta nih yang Alia tahu tentang Jepang, mungkin fakta menarik atau apa? Ada nggak sih? Mungkin bisa dari Ada. selebritisnya lah, bisa dari tempat-tempat yang terkenal ya. Dan juga Jepang tuh terkenal sama anime, bener gak sih? Betul. Suka nonton anime nggak? Enggak sih, lebih ke dramanya. Drama apa aja? Apa ya, terakhir tuh aku nonton Monster judulnya. Itu seru banget sih menurut aku. Itu buat drama ya, drama Iya, Monster drama. sendiri tuh menceritakan tentang apa? Kayak itu tuh sesuai pandangan kita aja. Ceritanya tuh tentang dua anak kecil sahabatan, tapi bisa dibilang juga mengarah ke Apa itu? kalau bisa dibilang Oh, yang boy kayak gitu. Tapi sesuai pandangan kita aja sih. Itu mau lihatnya sahabatan atau Jadi tergantung sudut pandang. Kadang setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda. betul. Nah, kalau kan tadi ada drama, Ya. ada anime. Nah, kalau dari anime sendiri pernah nonton nggak? Pernah sih beberapa kali diajakin sama teman nonton One Piece. Oh, One Piece sampai episode berapa kan? Setahu aku ada 1000 lebih loh itu. Waktu itu tuh diajak ke temen tuh katanya yuk kita nonton ke bioskop. Nonton yang movie-nya yang terbaru. Ikut. Waktu PKL juga nonton sama ketua ininya, ruangannya. Oh, kalau nggak salah kita juga sempat pernah ngebahas di WA loh One Piece loh. Ya betul. Oh, aku kirain kamu masih sampai sekarang masih ngelanjutin nggak One Piece itu? Enggak sih. Sekarang makin males kalau nonton-nonton gitu tuh. Ya mungkin dari waktu juga. Hmm, Nah, kan kamu magang belajar ya di sana. iya. 3 bulan waktu pulang ke sini suka diajak ngobrol bahasa Jepang gak sih kayak, woi Anata, woi Kimi, ada gak sih ngajak-ngajak ngobrol gitu? Tapi kayaknya lebih ke aku sih. Kayak tiba-tiba, oi, watashi wa wakaranai atau semacamnya gitu. Kalau tiba-tiba lagi belajar, misalnya tuh aku bilang ke temen ya, kamu ngerti nggak? Nggak, sama kayak gitu. Aku bilangnya watashi wa wakaranai ne. Nah, kalau wakaranai sendiri tuh apa sih artinya? Artinya itu kayak aku tidak mengerti. Nah, mungkin buat adik-adik kelas ya yang belajar bahasa Jepang juga kan di BK ada juga tuh Iya, pelajaran bahasa Jepang yang digurui oleh Neng Sensei. iya. Ya, Neng Sensei ya. Nah, ada kalimat-kalimat positif mungkin kalau misalnya saya seorang siswa. Nah, itu tuh siswa bahasa Jepangnya apa? Di bahasa Jepangnya? Aduh, lupa. Lupa. Cuma kalau misalnya saya adalah seseorang mungkin watashi wa desu. Ya, Kalau buat yang negatifnya gimana itu? Kata-kata negatif. Ya kata-kata kayak kan kalau negatif. positif saya adalah, misalnya nih saya adalah seorang podcaster. Nah, kalau negatifnya saya bukan seorang podcaster. Nah, itu tuh gimana kalau saya bukan seorang gitu? Kayaknya watashi wa apa ya? Bentar. Lupa lagi ini. Udah lama sih kita biasanya kan Zoom ya. Ya. Tapi udah mau sebulanan nggak Zoom. Jadi gitulah. Ya mungkin bisa dikasih tahu alasannya kenapa udah nggak cuma lagi sebulan. Ini 1 bulan tuh kalau misalnya emang nggak diulang-ulang lagi, bahasa tuh menurut saya memang Sulit. bakal lupa. Bahkan orang yang bisa misalnya bahasa Inggris pun kalau gak ada lawan bicaranya pasti bakal lupa. Iya, Mungkin ada betul. apa sih alasannya sebulan itu? Kendalanya tuh awalnya Sensei Amiranya sakit. Selama seminggu kita tungguin, gak taunya karena kita sibuk PKL. Jadi selama sebulan itu udah nggak nge-zoom lagi. Apalagi ditambah sama ngerjain laporan sampai ada yang bergadang kayak gitu kan. Nah, jadi kita nggak fokus lagi ke Zoom bahasa Jepang gitu. Jadi semua orang yang 15 orang ini berhenti Zoom selama sebulan. Tapi kita kemarin ada Zoom lagi, mulai Nggak Zoom. lagi. Oh itu mungkin selama sebulan, siapa tadi Sensei Amira ya? Iya. Pundung gak sih itu? Tahu sih. Tapi Sensei Amira tuh
datang tiba-tiba ngomongin soal ujian N4. Wah, mungkin selama di sana kan mungkin untuk tingkatan kemahiran bahasa Jepang ada N1 sampai N5 kan? Ya. Nah, buat Alia sendiri ada di tingkat keberapa? Kita sih baru N5. Baru N5. Nah, untuk N5 sendiri itu mungkin apa aja yang dipelajari di N5? Biasanya tuh kosakata aja sih sama bikin kalimat. Udah gitu aja sih. Kalau mau naik ke N4, Ya. kan harus ada ujiannya tuh. Iya. Nah, mungkin Alia ada bocoran atau tahu sedikit tentang gimana caranya untuk naik tingkat ke N4. Kalau N4 tuh kata Sensei Amaludin yang paling susah tuh apa ya? JLPT atau JFT ya? Gak tau deh, antara itu ada yang susah. Terus kalau N4 itu apa ya? Lupa lagi aduh. Nah, untuk syarat bisa kerja ke Jepang sendiri itu minimal harus ada di tingkat berapa? Kalau kita kan di Jepang itu kerjaannya banyak ya. Ada yang sama manusia lagi gitu kan. Ada juga yang sama barang. Nah, kalau aku sendiri tuh kan sama Obasang Ojisang gitu ya. Jadi otomatis kita bakal komunikasi terus. Jadi untuk yang aku ini minimal N4. N4. Ya, Nah, N4 itu apa aja yang dipelajari di sana? kayak lebih ke bahasa sama budaya gitu deh kalau nggak salah ya. Ada harapan nggak sih dari Alia sendiri buat bisa mencapai tingkat N1? Wah, susah banget itu. Sensei aku aja dia kalau nggak salah katanya dia baru N2 deh. Mentok-mentok N2 katanya. Tapi itu sensei-sensei di sana tuh emang udah pernah kerja di Jepang sebelumnya atau belum? Kalau untuk Sensei Amaludin sendiri dia bilang pernah jadi translate ini bahasa Jepang ke Indonesia gitu. Jadi translator ya, jadi Iya, penerjemah. Penerjemah. Terus juga dia pernah kerja sama orang Jepang. Ya, jadi translator gitu. Tuh kalau Sensei Amira dia jadi sama penerjemah juga, tapi bedanya di apa ya waktu itu tuh pernah bilang. Pokoknya dia tuh sama bukan presiden kayak apa ya? Aduh. Jabat atau apa? Nah kayak gitulah ya. Jabat ya. Kalau Sensei Dandi sendiri aku kurang tahu sih. Soalnya belum deket. Tapi kalau diajarin pernah. Oke. Nah, kalau Alia kan ya ngelihat sensei-sensei itu pada di penerjemah. Ada kepikiran juga gak sih buat jadi penerjemah ke depannya nanti? Ada sih tapi harus berani. Berani ya? Suasana di sana kan ya belajar mungkin beda ya sama di Tasik. Tangerang sendiri kan terkenal sama wilayahnya yang panas. Panas banget. Betah gak sih di sana mungkin? Betah di sini tuh teman-temannya kan gak mungkin cuma dari BK doang, pasti ada dari sekolah lain. Nah, untuk lingkungannya sendiri dan juga pergaulannya di situ gimana? Aduh. Ini mau jujur atau enggak nih? Ya, sebaiknya jujur aja, mau jujur juga atau ya mungkin apa yang Alia rasain aja gitu. Jangan mengambil dari sudut pandang orang lain, misalnya kata orang lain begini. Dari dijadiin sebagai sudut pandang Alia. Nah, mungkin ini sudut pandang pribadi Alia yang dirasakan gitu. Ya, kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau buat cuaca di sana emang panas banget. Kadang kalau nggak ada AC nih, anak-anak yang dari Tasik atau dari yang lain tuh pada protes, panas banget gitu ya. Terus kalau buat pergaulan menurut aku, pergaulannya bebas banget. Bebas banget, nggak terkontrol gitu di sana. Iya, tapi emang sih nggak terkontrol, cuman ya gimana orangnya aja ya kan. Aku aja sampai terbawa arus sih. Terbawa arus gimana tuh? Terbawa arus banjir atau gimana? Arus banjir kayaknya. Nah, setelah mungkin ya udah selama 3 bulan di sana dan juga udah kembali ke BK, kita kan bakal menghadapi yang namanya kelulusan mungkin. Iya. Nah, setelah lulus dari BK, apa sih rencana Alia habis lulus banget? Kan mungkin yang lain tuh ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah, dari Alia sendiri ada rencana buat ikut lagi ke LPK nggak sih nantinya? Kalau aku sendiri sih emang pengen kerja ya langsungnya. Tapi karena ikut program ini,
mau nggak mau harus balik karena udah tanda tangan kontrak juga. Kalau kita ngelanggar kontraknya ada denda. Denda dari awal kita datang ke sana kalau nggak salah. Oh jadi untuk yang program ke sana tuh nggak cuma 3 bulan doang dong? Enggak. Jadi sampai kita lulus, sampai bisa berangkat ke Jepang. Oh jadi begitu kamu udah tanda tangan di sana tuh, ya udah sampai kamu diberangkatin ke sana gitu. Iya, Itu full gratis semuanya. full gratis. Tapi kalau misalnya dari ujian N4 ini gagal sampai 3 kali, mau nggak mau harus bayar sendiri buat ujiannya sama belajarnya. Atau ujiannya aja ya? Ujiannya aja mungkin ya? Ya Atau mungkin gimana? itu. Nah tapi kalau misalnya yang lulus nih N4, 3 kali kan mungkin ya, kalau kita sih ya secara manusiawi gitu, membiayai seseorang nggak lulus, pasti kadang suka ada minta balik dong. Nah kalau di sana gimana? Kalau misalnya nanti nggak lulus N4, apakah ada permintaan uang kembali yang telah digunakan selama masa belajar gitu? Kalau itu sih aku nggak dapet info ya. Kau dapet info? Nggak. Sama di perjanjian juga gak ada? Kan tanda tangan tuh. Kalau di perjanjian tuh palingan ngebahas denda aja sih. Nggak ada ngebahas yang itu. Jadi nggak tahu. Jadi begitu udah lulus dari BK, udah terkait janji, perjanjian, gak bisa tiba-tiba berhenti. Nggak bisa. Jadi harus dipikirin mateng-mateng sih itu kalian mau lanjut atau enggaknya. Jadi nggak kayak pelin-pelan gitu. Harus benar-benar kamu mau lanjut atau enggaknya gitu. Wah kalau gitu enak banget dong, dapat gratis dari sekolah ya, khususnya dari pemerintah yang dilaksanakan langsung programnya oleh sekolah dan juga dibiayai selama hidup di sana. Nah, iya terkait biaya hidup di sana tuh untuk makan, ya untuk makan itu tuh dari uang sendiri atau ada uang saku? Dari uang sendiri, Jadi yang dibiayai di sana tuh cuma diri sendiri. eh, sama pemerintah mungkin biaya belajarnya doang gitu. Mm-mm. Untuk penginapan gimana? Untuk penginapan kita di sana disediain asrama. Jadi terbagi 2 gedung dijadiin asrama. Nah untuk cowok-cewek itu dipisah atau disatuin? Kan ada 2 gedung tuh. Awalnya tuh cowok cewek dipisah, yang cowok tuh di gedung kelas tapi yang paling atasnya. Nah cewek itu di gedung satunya. Jadi di situ kan ada 3 lantai. Yang dari Samarinda di bawah, Balikpapan di lantai 2 dan Tasik di lantai 3. Yang satu lagi yang dari Jember itu di gedung kantin. 2 lantai itu dipakai sama anak Jember. Oh banyak banget dong itu kalau Iya. gak cuma dari Tasik doang. Ada berapa ya? Ada Samarinda, Balikpapan, Jember, sama Tasik. Terakhir Lampung. 100 lebih ada nggak sih itu? Ada lah. Ada. Ya. Semuanya kenal sama teman-teman di sana. Kita tuh lebih kenalnya sama anak Samarinda sama Balikpapan. Kalau Jember beberapa lah. Mungkin lebih friendly ya mereka itu. Iya. Jember tuh apa ya? Kayak gitu lah. Ya mungkin dari kepribadiannya mungkin kurang bisa bersosialisasi sama kita. Betul. Nah, mungkin harapannya buat Alia ke depannya, mungkin harapan bagi sekolah juga, harapan untuk PT GIM juga, dan juga harapan untuk Alia sendiri ke depannya gimana? Mungkin untuk sekolah dulu, apa sih yang harus dibenahi tentang program magang ke Jepang ini? Untuk sekolah, kata aku mah program belajar bahasa Jepang ini dilanjutin gitu. Jadi bukan cuma satu angkatan gitu. Tapi setiap angkatan bisa dapetin. Tapi bukan cuma ke Jepang aja. Misalnya ke Jerman atau Korea atau kemana lah gitu. Bildung ya kalau ke Jerman. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah pokoknya. Dia lulusan PK tuh gak cuma di Jepang doang ya, bisa Iya. berekspansi ke negara-negara lainnya. Nah untuk PT GIM sendiri gimana? Untuk Harapannya? PT GIM harapannya tuh lebih apa ya? Kayak lebih meningkatkan apa ya? Apa itu? Ya mungkin Apa? Ih, lupa lagi kata-katanya. Karena kan dari angkatan aku nih sama yang lain kan kurang terkontrol. Nah, terkontrol. terkontrol. Nah mungkin bisa dikontrol secara apa yang itu? Iya, jadi kan anak-anaknya tuh kan di sana tuh apa ya? HP dikumpulin kan dari jam segini sampai jam segini. Anak-anak itu
ada yang tidur, ada yang main sampai bergadang. Nah, itu tuh kurang pengontrolan dari pihak LPK-nya. Jadi berharap ya bisa lebih dikontrol lagi. Ya mungkin lebih di pengetatan Iya, lingkungan mungkin ya, pengetahuan. lebih Betul. diketatkan lagi. Nah, untuk ayah sendiri ya harapannya bagi diri sendiri itu ke depannya gimana? Apakah mungkin bisa lebih kuat menghadapi kehidupan ke depannya gimana? Kalau buat aku sendiri sih lebih semangat menjalani hidup aja. Ya namanya hidup tuh mau bahagia, sedih, susah juga emang harus dijalani kan? Iya, ngeluh sesekali boleh sampai nangis juga, tapi ya jangan putus asa. Iya betul betul betul. Karena ya eh, apa semua orang tuh capek ya. Betul. Cuma namanya manusia yang hidup kalau gak capek ya gak hidup. Betul kan? Nah, baik, 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 baik. Ya setelah pembicaraan yang cukup panjang ini, saya banyak dapat pelajaran nih dari Alia Chang ya. Mungkin banyak yang pemirsa yang mengira, kok bisa sih saya nyebut Alia Chang gitu. Sebelumnya kita itu tuh udah temenan dari lama Besti. banget, ya, besti bisa dibilang besti lah. Nah, jadi daripada makin panjang lagi, saya mau ngasih terima kasih nih. Terima kasih buat Alia yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut di podcast kali ini. Nah, oke pemirsa, bagi kalian semua jangan lupa untuk mengikuti Instagram kami. Nah, Instagram ini ada di bawah, nanti akan kami tampilkan untuk Instagram kami. Di sana bakal ada update-update tentang program yang akan ditayangkan nantinya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube ini agar kita bisa lebih berkembang. Siapa tahu jika YouTube ini makin berkembang, kita bisa mengundang narasumber dari luar sekolah. Bisa aja nanti saya akan mengundang Bapak Piman Alparigi mungkin nanti. Kalau misalnya podcast ini bakal banyak dukungan dari siswa sekolah BK dan juga dari pemirsa-pemirsa lain. Nah oke, baik Alia, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kalau misalnya ada acara podcast lagi nih. Iya. Ya, untuk menutup acara kali ini kita say hi dulu ke kamera. Di sini. Oke, dadah. Dadah.